Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kedua kali ini ya, kita bahas adalah tentang ruang lingkup manajemen agrobisnis pada mata kuliah manajemen agrobisnis. Pokok bahasan yang pertama sekali itu tentang pendahuluan, pengertian sistem agribisnis, organisasi agribisnis, manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen risiko, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen konflik. Referensi juga bisa diambil ya dari penerbit Erlangga oleh Denny Erickson, bukunya adalah manajemen agribisnis. Ada 8 ya penerbit dari buku manajemen agribisnis yang bisa kalian jadikan referensi untuk mata kuliah ini ya. Untuk apa belajar agribisnis? Agribisnis merupakan lapangan kerja yang dinamik dan menantang, di mana dinamik adalah bergerak untuk berkembang, jadi tidak di tempat ya, jadi atau tidak dia stagnasi, ya, berdiri di satu tempat gitu, tidak bergerak, tetapi dia dinamik. Gitu. Seseorang yang mau menekuni karir dalam sektor ini harus memiliki landasan pengetahuan agribisnis dan ekonomi yang kokoh. Ya. Pendahuluannya adalah agribisnis. Agribisnis itu terbagi dari dua suku kata. Ya, suku kata asing. Yang pertama adalah agrikultur dan yang kedua adalah bisnis, di mana ini berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Agrikultur adalah pertanian. Ya. Pertanian itu adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati ya, yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, ya, bahan baku produksi atau sumber energi, dan untuk mengelola lingkungan hidupnya. Yang kedua adalah bisnis. Bisnis adalah usaha ya, atau kesibukan di mana kegiatannya itu untuk memproduksi, ya, menjual, membeli, dan menukar barang dan jasa yang tujuannya untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Itu bisnis ya. Jadi bisa kita definisikan agribisnis di sini adalah usaha atau bisnis di bidang pertanian. Pertanian dalam arti sempit yaitu biasanya kita kenal dengan pertanian rakyat ya. Pertanian rakyat itu biasa kita lihat dan kita kasih contoh ya. Biasanya menanam padi. Kalau pertanian arti luas itu ada 5. Yang pertama pertanian rakyat juga termasuk ke pertanian arti luas. Yang kedua perkebunan rakyat dan besar. Yang ketiga kehutanan, yang keempat peternakan, dan yang kelima adalah perikanan. Agribisnis dalam arti sempit dan tradisional yaitu usaha produsen dan pembuat bahan masukan untuk produksi pertanian. Agribisnis dalam arti luas dan modern, ya, usaha dalam bidang pertanian yang meliputi seluruh sektor bahan masukan, usaha tani, produk yang memasok bahan masukan usaha tani, terlibat dalam produksi, menangani pemrosesan dan pemasaran. Pertanian dalam arti modern tidak hanya berkutat pada kegiatan usaha tani saja, tetapi juga dalam kegiatan pengelolaan penyediaan atau pengadaan sarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, serta pemasaran. Manajemen agribisnis adalah suatu mata kuliah yang mengaplikasikan ilmu manajemen dalam melaksanakan kegiatan atau usaha agribisnis. Kemajuan pertanian sangat tergantung dari bagaimana mengelola sumber daya pertanian yang dimiliki dengan seefektif dan seefisien mungkin. Agribisnis di sini terbagi dalam 3 sektor. Yang pertama adalah sektor masukan atau input, yang kedua adalah sektor produksi atau farm,
Yang ketiga adalah sektor keluaran atau output, di mana sektor masukan input itu adalah berupa modal yang pertama sekali ya. Yang kedua adalah memasuk bahan baku ya. Yang ketiga bahan masukan atau input itu adalah strategi dari perencanaan awal. Sektor produksi, di mana usaha itu untuk menghasilkan ya, produk-produk dalam pertanian itu dengan sangat maksimal. Biasanya ini mengenai bahan masukannya tadi ya, yang berkaitan adalah cara memproduksinya bagaimana, yaitu dengan misalnya alat atau mesin ya yang istilahnya sudah masuk ke teknologi canggih. Yang ketiga adalah sektor keluaran atau output. Sektor keluaran atau output ini adalah hasil dari produk yang dihasilkan dari usaha tadi, misalnya berupa pertanian ya, pertanian itu misalnya padi ya, produk-produknya, bagaimana menghasilkannya dan bagaimana juga keuntungannya di dalam usaha agribisnis tadi. Ruang lingkup agribisnis ini terbagi 4. Ada penyediaan, yang pertama itu ada penyediaan input dan sarana produksi. Yang kedua itu usaha tani produksi komoditi pertanian. Yang ketiga penanganan pasca panen dan pengolahan. Yang keempat adalah distribusi dan pemasaran. Manajemen ya, suatu proses untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Di mana manajemen yang dipakai di dalam agribisnis ini adalah planning, organizing, exploiting, dan controlling. Bagaimana merencanakannya dari awal ya, strategi yang baik, karena jika perencanaan dan strateginya salah, maka apapun usaha itu akan gagal. Yang kedua adalah organizing, di mana pengelompokan untuk usaha, ya, usaha bertani ini atau usaha agribisnis ini menjadi lancar untuk mencapai tujuan tertentu. Actuating yaitu pelaksanaannya. Bagaimana melaksanakan dengan sangat maksimal ya, seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang keempat adalah controlling yaitu pengawasan. Di sini perlu sekali ya pengawasan dalam arti dari awal sampai akhir, awal, tengah dan akhir proses dari semua usaha bisnis tersebut. Manajemen agribisnis yaitu suatu sistem pengelolaan usaha agribisnis yang berkesinambungan. Perlunya manajemen agribisnis yang pertama adalah keanekaragaman jenis bisnis yang besar. Yang kedua adalah keanekaragaman ukuran usaha. Yang ketiga adalah agribisnis skala kecil harus bersaing dengan yang skala besar. Yang keempat falsafah hidup tradisional. Yang kelima cenderung berorientasi pada keluarga dan masyarakat. Yang keenam adalah sifat produk musiman, di mana sifat produk musiman ini kan tergantung dengan musim ya. Jadi tidak terus-menerus menghasilkan produk tersebut. Itulah yang dikatakan produk musiman. Karena ini mempengaruhi harga ya. Jadi ketidakstabilan harga itu di pasaran akan bakal terjadi gitu. Karena produk-produk yang dihasilkan tidak rutin. Padahal ya kenyataannya pemakaian dalam produk musiman tadi itu secara reguler gitu. Reguler dalam arti rutin kita memakainya. Lalu yang ketujuh adalah berkalian dengan gejala alam. Di mana gejala alam itu sering terjadi ya, misalnya bencana alam, banjir ya, atau tanah longsor, atau bisa juga pengaruh dari musim panas tadi ya, itu termasuk gejala alam juga. Yang kedelapan adalah produk tidak tahan lama karena mudah rusak juga ya, sama termasuk yang ke-9 produk mudah rusak, tidak tahan lama karena jangka masa habis produk tersebut jangka pendek ya. Produk mudah rusak karena dia bisa busuk gitu. Contohnya buah, sayur ya, atau ikan juga termasuk. Dan yang terakhir adalah dampak program dan kebijakan pemerintah terhadap pelaku-pelaku agribisnis. Nah, dampak program dan kebijakan pemerintah ya, biasanya untuk pertanian ini biasanya ya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau dia kelebihan biasanya
Pengusaha atau usaha mikro yang mempunyai usaha mikro tersebut terbantu dengan adanya kebijakan pemerintah. Lebih cepat dia mengakses atau lebih cepat dalam fleksibilitas mendapatkan informasi di pasaran dengan akurat gitu. Tetapi kalau dia kelemahannya, ada saja ya kelemahan dalam kebijakan pemerintah. Entah itu dia meminimalisir usaha dari mikro tersebut ya, usaha dari perkembangan pertanian tersebut atau yang lainnya. Sampai di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan bersama. Untuk tugas, ya, selalu ada tugas harian ya pada ruang lingkup manajemen agribisnis ini. Ya. Tolong dulu kamu jelaskan di kertas double folio sebanyak 2 halaman. Dikumpul itu rutin ya, rutin untuk ini hari saja ya. Perlunya manajemen agribisnis itu kamu jelaskan di dalam double folio ya. Kamu jelaskan di dalam double folio, nanti kamu kumpul langsung ke grup mata kuliah kita. Sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.